Ya, baik. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah pada hari ini guna melaksanakan yakni sama-sama mempresentasikan yakni MATMUJT perbandingan rata-rata kelompok dalam penelitian. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ya, baik teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Khalid Akbar Suhairin yang insya Allah akan menjadi moderator atau yang insya Allah akan memimpin jalannya diskusi pada pertemuan kali ini. Jadi kami dari kelompok satu beranggotakan 6 orang yakni Haura Zaratira, Melani Rupa, Saming Fardianti, Muhammad Khalid Akbar, Miftahul Jannah, dan Nurhaliza. Baik, langsung saja tidak untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita akan masuk ke dalam materi. Jadi materi pertama yakni tentang pengertian uji. Uji teh merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis nol HO H0 H0 ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan sampel kecil dan data tidak selalu mal. Uji T ini juga termasuk dalam kelompok uji setidaknya pada perbedaan rata-rata dua kelompok. Ya, selanjutnya yakni jenis-jenis uji T. Jenis-jenis uji T akan dipaparkan oleh saudari Haura. Kepada saudari Haura kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kepada moderator. Di sini saya akan membawakan materi terkait jenis-jenis uji T. Adapun menurut Saifar Jalgo dan Ratna Ningsi tahun 2020, uji T terbagi beberapa jenis. Dua di antaranya yang sering digunakan dalam penelitian yaitu uji T independen dan uji T berpasangan. Uji T independen atau uji dua sampel bebas merupakan uji statistik parametrik yang membandingkan dua kelompok independen untuk menentukan apakah ada bukti bahwa rata-rata populasi secara statistik signifikan berbeda. Adapun contoh studi kasusnya, yaitu seorang guru matematika menyelidiki perbedaan nilai tes antara siswa perempuan dan laki-laki di sekolah. Dalam sampel, peneliti mengumpulkan 16 siswa yang bisa dilihat pada tabel PowerPoint yang dilampirkan. Nah, dari data SPSS diketahui nilai F sebesar 3,605 dengan nilai signifikansi 0,078. Karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka dapat varian datanya sama. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan antara siswa laki-laki dan perempuan dalam nilai tes matematika, seperti yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi 0,313 dan nilai T 1,046 dari hasil SPSS. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara nilai ujian matematika siswa laki-laki dan perempuan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, baik. Terima kasih kepada saudari Haura. Selanjutnya yakni pemateri selanjutnya yakni dari saudari Sami.
Pada saudari Sami kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji T berpasangan, yaitu uji T sampel berpasangan merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan uji hipotesis pada data berpasangan, yaitu data yang tidak bebas. Data berpasangan yang dimaksud sebagai data individu atau objek penelitian yang berpendapat dua perlakuan yang berbeda. Contoh studi kasus yaitu seorang dosen ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai teks evaluasi pada statistik pendidikan siswa sebelum dan sesudah pembelajaran model kuantum. Sampel yang digunakan adalah 12 siswa dengan data pada tabel berikut, yaitu dari hasil gambar di samping, perhitungan SPS sampel teks menjelaskan hasil uji T sampel berpasangan. Hasil di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,00 dan di bawah signifikan lebih kurang dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan nilai tes yang diperoleh sebelum dan sesudah pembelajaran model kuantum. Nilai T diketahui sebesar -5,142, sehingga nilai T dihitung kurang dari T tabel kurang dari -2,200, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak. Singkatnya, nilai teks sebelum dan sesudah pelatihan berbeda. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada saudari Hao dan saudari Sami atas pemaparan materinya. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke materi yakni langkah-langkah pengujian menggunakan uji T. Materi ini akan dibawakan oleh saudari Melani Rupa. Kepada saudari Melani Rupa kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk moderator kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengujian menggunakan uji T. Yang pertama, berdasarkan penelitian MOGI, langkah-langkah pengujian hipotesis menggunakan uji T adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat hipotesis. Dalam pengujian statistik sendiri, oke, minta maaf guys. Jaringan. Oke, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengujian menggunakan uji T. Berdasarkan penelitian MOGI, langkah-langkah pengujian hipotesis menggunakan uji T sendiri adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah membuat hipotesis. Dalam pengujian statistik sendiri, kita perlu menyusun dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada perbedaan
atau pengaruh, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa ada perbedaan atau pengaruh yang signifikan. Langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata atau alfa. Taraf nyata adalah batas toleransi kesalahan yang ditetapkan peneliti, biasanya sebesar 0,05 atau 5%. Nilai ini menunjukkan peluang untuk salah dalam menolak hipotesis nol, padahal sebenarnya benar. Langkah yang ketiga yaitu menetapkan statistik uji. Di sini kita menggunakan jenis uji T, karena data bersifat kuantitatif dan jumlah sampel relatif kecil. Uji T cocok untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok data. Langkah keempat yaitu menghitung nilai statistik uji atau T-hitung. Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan rumus tertentu berdasarkan data yang hasil pengamatan menyimpang dari hipotesis nol. Langkah yang kelima adalah menentukan nilai tabel dari tabel distribusi T dengan mempertimbangkan taraf nyata dan derajat kebebasan. Nilai T-tabel digunakan sebagai acuan untuk membandingkan dengan nilai T-hitung. Kemudian langkah yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Jika nilai T-hitung lebih besar dari T-tabel, maka hipotesis nol ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan. Sebaliknya, jika T-hitung lebih kecil atau sama dengan T-tabel, maka hipotesis nol diterima, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antar kelompok yang diuji. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Melani Rupa. Terima kasih kepada Saudari Melani Rupa atas pemaparan materi mengenai langkah-langkah pengujian menggunakan uji T. Ya, baik. Selanjutnya yakni materi tentang kasus aplikasi uji T dalam pendidikan. Dibawakan oleh pemateri kita yakni Saudari Miftahul Jannah. Kepada Saudari Miftahul Jannah kami persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Jadi kasus aplikasi uji T dalam penelitian pendidikan yang pertama itu judul kasus. Perbandingan nilai ujian nasional dan nilai akreditasi SMA negeri dan swasta di Kota Manado. 2. Deskripsi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian nasional dan nilai akreditasi antara SMA negeri dan SMA swasta di Kota Manado. Langkah pertamanya itu merumuskan hipotesis nol atau minus sama dengan nol, artinya tidak ada perbedaan rata-rata nilai antara SMA negeri dan swasta. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1 atau minus tidak sama dengan nol, artinya ada perbedaan rata-rata. Dapat disesuaikan juga untuk variabel lain seperti nilai akreditasi. Langkah kedua itu menentukan taraf signifikansi. Langkah kedua, kita menentukan taraf signifikansi, biasanya menggunakan alfa sama dengan 0,05 atau 0,05. Langkah kedua itu menentukan statistik uji. Langkah ketiga adalah menentukan jenis statistik uji yang digunakan karena kita membandingkan dua kelompok independen, yaitu SMA negeri dan SMA swasta. Dan variannya itu tidak diasumsikan sama, maka kita menggunakan uji T 2 sampel independen atau sering disebut TS. Yang keempat itu langkah menghitung statistik uji.
Langkah keempat adalah menghitung nilai statistik uji T. Rumus yang digunakan untuk dua sampel independen dengan varian berbeda adalah T sama dengan rata-rata sampel atau dikurangi rata-rata sampel 2 dibagi akar dari jumlah varian 1 dibagi jumlah sampel 1 ditambah varian 2 dibagi jumlah sampel 2. Yang kelima, menentukan nilai-nilai T-tabel. Kita kemudian menentukan nilai T-tabel berdasarkan derajat bebas dan taraf signifikansi yang ditentukan jika alfa 0,05 dan derajat bebas 16, maka nilai T-tabel adalah sekitar 2,12 untuk diuji dua sisi. Yang keenam, langkah pengambilan keputusan. Langkah terakhir adalah membandingkan nilai T hitung dengan T-tabel jika nilai absolut T hitung lebih kecil dari T-tabel ataupun lebih besar dari alfa, maka kita gagal menolak hipotesis 0. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Miftahul Jannah atas pemaparan materinya. Ya, baik, selanjutnya materi selanjutnya yakni hasil interpretasi hasil dan pengambilan keputusan yang akan dibawakan oleh Saudari Nurhaliza. Apakah Saudari Nurhaliza ada di dalam Zoom di ruangan? Ya, kami panggil lagi kembali kepada Saudari Nurhaliza. Ya, baik. Eh, Kalau tidak, mungkin kepada Saudari Haura Zaratira bisa memaparkan materinya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi adapun hasil interpretasi hasil dan pengambilan keputusan dari contoh kasus yang dijelaskan oleh Miftahul Jannah, yaitu nilai UN. Rata-rata nilai UN SMA negeri sama dengan 65,2 dan swasta 56,5. Meski rata-rata UN lebih tinggi daripada sekolah negeri, tidak ada perbedaan signifikan secara statistik. Keputusannya tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa SMA negeri memiliki nilai UN yang lebih baik secara signifikan dibandingkan SMA swasta. Yang kedua yaitu nilai akreditasi. Rata-rata akreditasi SMA negeri 89,0 dan swasta 85,0. Meski SMA negeri sedikit lebih tinggi, perbedaan tidak signifikan secara statistik. Keputusannya tidak ada perbedaan signifikan antara SMA negeri dan swasta berdasarkan nilai akreditasi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Haura Zaratira atas pemaparan materinya. Ya, Alhamdulillah kita sudah berada di akhir diskusi, yakni saya akan memberi kesimpulan mengenai materi kita pada hari ini. Ya. Pembahasan dalam makalah ini atau diskusi ini dapat disimpulkan bahwa uji untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok data. Uji ini sering digunakan dalam penelitian pendidikan untuk mengevaluasi perbedaan hasil belajar, efektivitas metode pembelajaran, atau pengaruh perlakuan tertentu terhadap peserta didik. Jadi itulah presentasi dan pemaparan materi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami akhiri bersama-sama dengan ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih. Oke, thank you guys. Langsung upload di YouTube, Begitu, Nakbar. Mika.
Iya, upload di YouTube nah. Kau mau YouTube no? Ya. Dari itu Izin keluar. ngulangin mau. Iya, Ya, apa sehari sembar. lagi.